keluhan, kalau di penyakit paru itu baik itu TB, asma, PPOK, atau kanker paru, atau penyakit paru-paru yang lain, itu gejalanya itu kurang lebih hampir sama Pak Aldi. Jadi sesak, jadi gejala respirasi yang pertama itu biasanya sesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Review Bisnis Teman. Nah, ini sekarang saya sedang bersama Dr. Devi. Kali ini kita akan coba bahas tentang masalah kesehatan, khususnya di bidang paru. Ya, nih di samping saya sudah ditemani oleh Dr. Devi, spesialis paru. Bagaimana kabarnya dok? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Pak Aldi. Ya, ini COVID sudah turun ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah jauh menurun. Saat ini sudah jauh menurun. Nah, ini saya mau tanya beberapa nih dok ya. Ini salah satunya masalah yang ada di paru. Biasanya problemnya paru itu apa aja sih? Kenapa kok kita harus concern ke bidang paru gitu sih? Jadi kalau untuk paru sendiri, kalau yang kebanyakan ya, kalau yang datang di tempat praktek saya, itu kebanyakan pasien-pasien itu pasien TB yang paling banyak. Kemudian sesak karena PPOK atau asma itu yang. Oh, PPOK sama asma itu sama? Berbeda. Oke, nanti akan kita bahas ya. Iya, betul. Jadi karena hal yang penting ya paru itu ya dok ya. Betul sekali. Apalagi berhubungan dengan nafas, kalau orang susah nafas ya tahu sendiri lah akibatnya apa ya. Lalu keluhannya tadi sudah, atau mungkin keluhannya TB sama asma dan PPOK itu sebenarnya bagaimana sih dok? Jadi untuk keluhan, kalau di penyakit paru itu baik itu TB, asma, PPOK, atau kanker paru, atau penyakit paru-paru yang lain, itu gejalanya itu kurang lebih hampir sama Pak Aldi. Jadi sesak, jadi gejala respirasi yang pertama itu biasanya sesak. Jadi sesak. Pasien TB bisa sesak. Pasien PPOK asma juga bisa sesak, pasien COVID juga bisa sesak, pasien kanker paru juga bisa sesak. Jadi pertama itu adalah sesak, kemudian batuk. Sesak, batuk itu gejala respirasi, jadi gejala pernapasan. Kebanyakan karena gejala pernapasan, walaupun bisa di luar itu. Kemudian ada gejala tambahan yang lain, jadi seperti ada demam atau tidak, ada penurunan berat badan atau penurunan nafsu makan, atau mungkin ada gejala-gejala yang lain seperti ada pembesaran kelenjar getah bening, atau mungkin gejala-gejala yang menyertai, kalau perempuan mungkin haidnya terlambat atau bagaimana, itu juga bisa menyertai. Lalu untuk sebab-sebabnya ini apa nih dok? Kira-kira supaya para penonton yang lihat ini tahu nih sebabnya apa, jadi saya harus menghindari apa gitu. Jadi memang kalau untuk gejala tadi yang seperti sudah saya sampaikan ya Pak Aldi ya, jadi sesak, batuk, kemudian demam, nyeri dada, itu kan namanya gejala. Tapi kalau penyebabnya ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bisa karena TB, bisa karena asma atau PPOK, bisa karena kanker paru, bisa karena mungkin penyakit paru yang lain, itu juga bisa. Jadi itu merupakan seperti kayak penyakit virus atau bakteri, atau mungkin gaya hidup salah, atau gimana nih sebenarnya itu kok bisa muncul gitu? Tergantung ini kita bicaranya tentang penyakit apa. Kalau memang itu infeksi seperti pneumonia atau radang paru atau TB, tentu penyebabnya adalah, kalau TB tentu bakteri tuberkulosis, kalau COVID ya virus coronavirus, atau mungkin radang paru bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena jamur, itu kalau penyebabnya. Kalau asma tentu ada pemicunya. Kalau PPOK juga itu karena radikal bebas, biasanya karena rokok. Seperti itu. Jadi memang berbeda, setiap penyakit itu berbeda, penyebabnya itu berbeda. Berarti bisa jadi karena virus, karena kebiasaan merokok itu ya dok ya? Ya bisa karena penyakit-penyakit karena sakit-sakit tertentu sehingga kerokok bisa. Nah ini kalau kita lihat kan di masa sekarang banyak sekali orang-orang yang merokok ya. Ini kalau kita lihat ya mungkin sekitar 30% dari 10 orang
mungkin itu merokok. Bagaimana sih pengaruh rokok terhadap kesehatan tubuh kita atau paru-paru kita? Seperti itu. Ya, memang banyak sekali penyakit-penyakit paru yang ditimbulkan tuh karena rokok. Karena kan rokok itu mengandung banyak zat yang berbahaya. Yang intinya itu mengandung radikal bebas. Kalau pada penyakit paru itu seperti tadi yang saya sampaikan tuh PPOK. Jadi penyakit paru yang molor karena rokok itu. Kemudian kanker paru juga karena penyebabnya karena rokok. Dan rokok sendiri juga menyebabkan penderita itu rentan mengalami infeksi paru. Pada perokok, rambut-rambut halus di saluran pernapasan kita itu menipis. Nah, sehingga barier atau pelindung dari saluran pernapasan kita itu tentu berkurang, sehingga pasien rentan mengalami infeksi paru. Gitu ya. Jadi memang bahaya itu guys sebenarnya kalau sangat berbahaya. Oleh karena itu, pasien yang memang sudah memiliki penyakit paru, apabila dia merokok, pasti yang pertama anjurannya adalah stop atau berhenti rokoknya. Ya, dan itu tidak bisa digantikan dengan rokok yang lain. Jadi misalkan digantikan oleh rokok sisa atau vape gitu gimana? Vape itu tidak boleh karena memang sama-sama berbahayanya. Oh, bahkan walaupun vape itu juga ada pengaruhnya tuh kayak? Ada pengaruhnya, sama karena memang di vape sendiri itu atau rokok elektrik itu juga mengandung zat-zat yang berbahaya, nikotin, itu salah satunya ada. Dan ini saya pernah mendengar ya, ada rokok kesehatan. Mungkin dokter sudah pernah melihat ya, atau pernah dengar mungkin ya. Jadi kalau rokokan itu justru sembuh sakitnya. Saya itu juga bingung ini. Ini beneran apa enggak ya dok ya? Enggak ada ya, istilahnya rokok kesehatan itu enggak ada. Jadi rokok untuk kesehatan paru itu sangat berbahaya. Memang dari zat rokok itu memang dia akan menimbulkan zat-zat seperti, jadi dari nikotin yang dilepaskan itu dia akan menimbulkan zat-zat seperti kayak dopamin, norepinefrin yang menimbulkan penderita itu akan merasa nyaman, merasa tenang. Tapi dibalik itu semua itu mengandung radikal bebas yang berbahaya untuk kesehatan paru. Lalu ini yang selanjutnya dok, ini mengenai rokok juga ya. Ini kita pernah mendengar rokok pasif itu ternyata lebih bahaya. Itu beneran atau cuman mitos itu? Sampai akhirnya orang itu udah daripada saya jadi perokok pasif, saya tak ngerokok sekalian gitu ya. Ada guyonannya gitu. Iya. Jadi sebetulnya baik itu perokok aktif maupun perokok pasif itu sama-sama berbahaya. Karena yang memang berbahaya itu adalah asapnya atau yang dibakar itu, asapnya, smoke-nya itu yang berbahaya. Kalau perokok pasif memang dia tidak merokok, tapi dia hidup di lingkungan perokok, yang sedangkan kita tidak tahu berapa jumlah perokok yang ada di sekitarnya dia. Jadi memang dia tidak merokok, tapi di sekitar ruangan itu, misal apalagi itu ruangan tertutup, ada 2 orang atau 3 orang, 4 orang, bayangkan 2 orang, 3 orang, 4 orang itu merokok di depan orang tersebut, tentu dia terpapar zat yang lebih berbahaya daripada mereka yang perokok aktif. Kalau perokok aktif kan dia kan hanya single, hanya dia saja, dan mungkin dia bisa menepi ke tempat yang lebih aman untuk. Justru yang bahaya itu asapnya itu ya? Iya, asapnya itu yang berbahaya. Ya, nah ini mungkin ada pesan-pesan khusus dari Dr. Devi kepada teman-teman untuk menjaga kesehatan paru itu bagaimana nih dok? Iya, jadi menjaga kesehatan paru itu sebenarnya sama seperti menjaga kesehatan organ lain. Yaitu yang utama adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, terutama yang tinggi protein, itu sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan paru. Kemudian stop merokok tadi itu Pak Aldi. Jadi kalau merokok jangan merokok. Kalau yang merokok, kemudian olahraga yang bersifat olahraga yang untuk melatih otot-otot pernapasan. Jadi seperti senam pernapasan atau berenang. Kemudian olahraga yang
kecepatannya itu statis, bukan yang dinamis. Statis itu seperti bersepeda atau jalan santai, itu yang sifatnya statis. Kalau yang dinamis tuh basket, futsal gitu ya. Futsal itu dinamis. Nah, lalu ini kita sebagai masyarakat awam nih, kita kan nggak tahu nih, ada yang batuk, ini yang kayak TB gimana, terus yang PPOK tadi seperti bagaimana. Apakah setiap batuk, ya batuk biasa, apakah kita harus konsultasi ke dokter paru? Atau bagaimana sih cara membedakan? Jadi yang harus kita waspadai itu apabila batuk tersebut itu tidak sembuh-sembuh. Jadi batuknya itu tidak sembuh-sembuh, terutama kalau sudah 2 minggu. Jadi kalau sudah mendekati 1 minggu gitu, kita harus sudah lebih aware. Apalagi kalau sudah lebih dari 2 minggu. Karena idealnya kalau itu hanya batuk biasa dan itu diberi obat batuk, itu seharusnya membaik. Tapi kalau kita sudah biasanya kan kalau masyarakat awam kan nggak langsung ke dokter kan Pak Aldi, Iya, jadi iya. mereka kan kadang beli obat batuk bebas dulu. Kalau nanti nggak membaik dengan obat yang diberikan, berarti itu sudah tandanya harus ke dokter spesialis paru. Atau bila ada gejala yang menyertai, jadi misalkan gini, ada batuk, memang batuknya hanya 3 hari, tapi ada demam yang tinggi. Waduh, saya ada demam nih, ada demam sampai 38. Kemungkinan itu adalah radang paru, mungkin adalah radang paru. Jadi sebaiknya ke dokter paru. Atau gejala yang menyertai seperti ada penurunan berat badan. Jadi misalkan saya batuk sudah 2 minggu tapi berat badan saya kok tambah kurus ya, saya kok kayak langsung turun 3 kilo, 2 kilo. Berarti kan ada sesuatu yang tidak wajar dari gejala batuk itu. Sebaiknya harus ke dokter paru. Oke. Berarti tolak ukurnya batuk yang berkepanjangan ya? Ya, Gitu ya, Dok, ya? yang tidak membaik. Karena ada informasi ini, jadi kita bisa lebih tahu lagi tentang mana ini batuk yang mungkin bisa diobati biasa, ada yang memang harus ada penanganan khusus gitu ya Dok ya? Iya betul, lebih aware lah ya Aware ya? istilahnya. Terus berkaitan dengan asma ya ini ya khususnya ya, karena kan banyak orang yang merasa misalkan nih kita lari-lari, terus itu ngos-ngosan. Ya. Kan mungkin suatu saat kita merasakan seperti itu hal yang biasa, tapi sometimes ada yang ngomong, oh ini ada asma atau gimana, atau mungkin ada teknik khusus lah. Kita tuh tahu asma itu yang kayak gimana sih? Ya. Bedanya dengan ngos-ngosan nggak gitu? Kalau untuk membedakan sesak napas karena asma atau karena hanya sesak napas karena kita lari-lari, ya berbeda. Tapi yang paling bisa kita lihat, paling orang awam yang paling bisa tahu, ya kalau ada bising itu yang kemungkinan besar mungkin ada asma. Kemudian harus dilihat juga apakah yang bersangkutan itu punya riwayat alergi. Jadi misalkan ada alergi, ya saya kalau kena debu tuh bersin-bersin. Saya kalau kena cuaca dingin itu gampang bersin-bersin atau bisa gatal-gatal. Lah, kemungkinan besar sesaknya dan ada gejala ngik-ngiknya itu kemungkinan besar itu adalah asma. Ngomong-ngomong tentang asma nih Dok, kira-kira bisa disembuhkan nggak sih? Kalau untuk asma sendiri itu bisanya terkontrol. Jadi bukan sembuh tapi terkontrol. Gitu ya. Dan memang mungkin tiap orang memiliki bawaan sendiri ya untuk asma itu ya. Makanya ada kata-kata terkontrol itu ya Dok ya. Ya, karena memang asma itu faktor genetik itu sangat paling berperan utama, faktor genetik itu. Turunan ya berarti ya. Iya. Oke. Lalu tadi kita sempat nyinggung PPOK. Nah, ini PPOK itu sebenarnya kayak gimana sih Dok? Paru-paru molor. Ya, paru-paru molor. Jadi paru-parunya itu merenggang, tapi merenggangnya itu karena rusak. Jadi karena struktur jaringan di dalamnya itu, baik itu alveolinya, baik saluran napas perifernya itu mengalami kerusakan. Nah, karena rusak itu merenggang. Dia menyebabkan sesak. Ya, sesak. Dan perbedaannya kalau dengan asma, kalau PPOK itu dia sesaknya terus, setiap hari sesak. Tapi kalau asma dia ada periode di mana dia tidak mengalami sesak. Kalau PPOK dia setiap hari sesak, tapi ada periode di mana dia sesaknya lebih hebat daripada sesak biasanya. Itu kalau yang PPOK. Tapi kalau asma dia sesak tapi
saat dia tidak sedang serangan, dia normal, ya seperti orang biasa, ya nggak ada wheezing, nggak ada sesak, nggak ada. Itu kalau asma. Nah, lalu ini terakhir nih dok, tips untuk menjaga kesehatan paru, kita harus ngapain aja? Ya, tips untuk menjaga kesehatan paru. Sebenarnya kalau untuk menjaga kesehatan paru itu umumnya sama sih seperti kita menjaga kesehatan organ tubuh kita yang lain. Jadi tetap kita harus memperhatikan daya tahan tubuh kita. Jadi istirahatnya harus cukup, makanannya makanan yang bergizi. Sebisa mungkin usahakan makan tuh yang tinggi protein, rendah karbohidrat. Bisa juga dengan olahraga yang sifatnya statis, bukan dinamis. Jadi misalkan bersepeda itu kan statis kan, maksudnya kan dia kecepatannya begitu. Beda kalau misalkan dengan sepak bola atau basket, itu kan dia dinamis. Iya, betul. Jadi ada ritmenya. Sedangkan kalau bersepeda atau jalan santai, dia kan sifatnya statis. Nah ini dok, ini kita sudah bahas panjang lebar tadi ya. Ini kita agak bahas hal yang agak sedikit sensitif nih tentang masalah merokok. Ya di sini kita tidak akan membahas bagaimana hukum merokok itu, enggak ya. Kita lebih ngomong. Nah itu teman-teman, nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan tulis saja di bawah sini atau langsung saja datang ke sini ya dok ya. Ini Rumah Sakit Randegan Sari Husada yang ada di Gresik, Triorejo dok ya? Iya, di daerah Triorejo. Nah, atau langsung datang datang Atau ke sini Japri. ketemu dengan Dokter Devi, boleh atau ya Japri ya? Boleh. Atau sekali. langsung Japri dengan Japri. Dokter Devi. Boleh. Saya sangat senang sekali kalau ditanya-tanya. Oke. Jadi alhamdulillah kita sudah dapat banyak pengetahuan hari ini. Nah nanti bisa langsung datang ke sini menemui Dokter Devi ya. Oke, gitu saja. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.